Saya berbeda dengan Pak Sigit ya. Saya kalau untuk sekolah Katolik, saya bandingkan kebetulan anak saya sekolah di RP, itu ada tetangga yang Muslim, sekolah Islam. Untuk TK saja masuk itu kena 14 juta sekolah Muslim ya. Anak saya di RP SD itu hanya nggak nyampe separuhnya untuk masuk. SPP juga berkisaran ya 500-600 seperti itu. Dengan teman-teman yang lain juga tidak beda-beda jauh. Nah, kalau dibandingkan dengan sekolah Muslim, itu SPP mereka sudah tinggi-tinggi sekali. Jadi kalau menurut saya juga punya keponakan itu sekolah di Sentul, SPP-nya 2 juta per bulan. Untuk masuk kemarin mungkin 24-an. Nah, jadi saya bandingkan sekolah Katolik MW, RT atau dan lain sebagainya itu masih standar lah gitu ya kalau menurut pengalaman saya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain tadi. Ini menurut saya sih artinya masih terjangkau dengan kualitas yang diberikan. Hanya memang yang saya amati ini yang sudah justru malah perilaku kita sebagai orang Katolik dalam lingkungan Katolik itu memang sudah untuk kasih itu berkurang. Contoh nyata ini Bu, mungkin parkir ya, kita parkir itu seperti rebutan, satu dengan yang lain itu seperti rebutan. Kadang-kadang main serobot, misalnya juga nyerobot orang sampai jatuh, nggak ada permintaan langsung aja nyelonong kabur. Ada orang kesusahan parkir juga tidak, padahal ada space atau apa itu nggak peduli. Terus mau buang sampah, budaya-budaya seperti itu. Kemudian dalam lingkungan keluarga juga menutup diri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Anak-anak hanya diberikan dengan Android di rumah, tidak keluar, tidak bermain dengan orang. Nah, mungkin budaya-budaya ini yang kita sendiri secara eksklusif ya tidak mau bergaul dengan sekeliling, nah ini mungkin yang perlu dirubah kalau saya amati. Kebetulan untuk tindakan real dalam wilayah saya, wilayah Santo Simon, itu kami akan membuat kegiatan untuk anak-anak itu memperkenalkan kitab suci. Goodbye Santo Android ya, kita tinggalkan Android, kita arahkan anak-anak untuk mengenal kitab suci. Ini memang belum berjalan, tapi untuk pembicara dan waktu sudah ditetapkan. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian kami pada anak-anak. Nah, mungkin ini salah satunya bisa diikuti juga dengan wilayah atau lingkungan yang lain. Itu kalau masukan dari saya dan pengalaman saya berbagi soal uang sekolah-sekolah Katolik tadi. Terima kasih. Baik, ini siapa? Ibu Ana. Oh, Ibu Ana. Terima kasih masukannya luar biasa. Kita beri musik. Di sini ada. Oh, di situ ada. Silakan. Saya dari Ibu Mujira Diana, kebetulan saya dari lingkungan Santa Margareta. Menanggapi yang sekolah Katolik identik dengan sekolah yang mahal, saya sendiri sebagai pendidik di sekolah Regina Pacis Bogor, kalau orang belum tahu sekolah kami itu sekolah identik dengan sekolah orang-orang kaya dan bermobil. Tapi saya pengalaman sudah 14 tahun di Regina Pacis, saya mempunyai murid yang benar-benar sangat minimal. Kami punya murid yang seorang tukang becak, ada lagi seorang pemulung, dan mungkin ada lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami walaupun identik dengan sekolah mahal, tapi di balik itu kan sekolah kami masih menerima anak-anak yang ibaratnya yang ekonominya kurang. Jadi kami benar-benar walaupun anak yang kurang mampu, kami tetap melayani dengan maksimal agar anak itu percaya diri dan mampu belajar, berpotensi tumbuh dan berkembang di sekolah kami, sekolah Regina Pacis Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata saksi hidupnya dari sini, dari RT ya. MW juga seperti itu. Kemarin saya habis di SMA baru saja ada praktek membuat khotbah, dan di dalam khotbah itu mereka memberikan semacam cerita tentang kesaksian. Ada satu umat Muslim, itu namanya Muhammad Putra yang sekolah di SMA MW. Dia mengatakan orang tua saya menyuruhnya
sekolah di negeri supaya nanti ada perguruan tinggi negeri. Tapi ternyata tidak berhasil karena memang saya bukan orang pintar, saya hanya pas-pasan. Terus ketika orang tua menyuruh saya pilih sekolah, orang tua menyuruhnya ke sekolah Madualian dengan alasan di sana murah dulu. Saya udah catatan, terus saya bilang besok dimahalin aja ya supaya. Ternyata punya prinsip seperti itu. Kenapa di MW? Untuk sekolah Katolik MW itu ternyata paling murah. Ini dari segi level ya, dia pakai grade ya. Kalau grade-nya sekian, Katolik grade-nya begini, keadaannya seperti ini dibandingkan dengan sekolah yang grade-nya standar yang sama, pasti memang Katolik lebih murah. Lihat dari grade-nya, lihat dari fasilitasnya. Ya, kita berharap anak-anak kita memang di sekolah Katolik, tapi jangan menjadi sebuah kecewaan ketika anak kita tidak ada di sekolah Katolik. Lihat permasalahannya. Sekolah Katolik juga punya standar kemampuan siswanya ya. Kalau memang terlalu rendah sekali, agak sulit. Karena memang persaingan. Artinya supaya anak-anak kita punya semangat belajar juga gitu. Bukan nilai berapapun akan diterima. Tapi kalau mengenai kondisi ekonomi, silahkan bisa dibicarakan ya, kemudian ke yayasan, Pastor Paroki di sini juga pasti akan memberikan surat yang namanya surat mohon keringanan. Itu ada jalan-jalan seperti itu. Masih ada tadi? Silakan. Saya Naomi dari Santa Catalina. Saya hanya mau sebagai saksi juga. Saya terlahir dari keluarga yang Protestan. Jadi saya dulu di GPIB Nehemia. Setiap tahun itu ada namanya ABSP, Aksi Bakti Sosial Pemuda. Tahun 97 itu kami aksi bakti sosial itu di Cikaso, Sukabumi, masuk ke dalam. Pada saat kita mau masuk ke sana, salah satunya kita tanya ke kepala dusunnya, ke kepala desa ya. Di situ ada satu yang saya kagum, kepala desa itu bilang, saya tanya dulu ya kepada kepala sekolah Magiwana. Ternyata di sana di tempat pelosok yang saat itu 97 itu belum ada listriknya, banyak kali ya mereka pakai genset gitu. Ternyata di situ ada Magiwana yang di situ itu semuanya Muslim. Jadi hanya kepala sekolahnya aja yang Katolik, gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa justru Katolik itu sudah dari awal membuat pelayanan yang bagus. Karena apa? Yang ditargetkan adalah dari pendidikan. Jadi menurut saya justru dari GPIB dulu kagum, karena saya juga keluarga GPIB, tapi mama saya memang minta kami semua masuk di sekolah Katolik gitu ya. Jadi maksud saya betul tadi sudah jalan yang subsidi silang itu sudah jalan, karena di sana gurunya pun kalau nggak salah waktu itu murid itu bisa gratis. Jadi di sekolahnya di sana itu hanya ada satu kalender doang gitu ya. Satu sekolah itu hanya punya satu kalender gitu. Tapi luar biasanya adalah bahwa Katolik itu sudah menjadi terobos. Di situ juga ada sekolah negeri ya Bu ya. Tapi banyak juga anak-anak yang masuk di Magiwana itu, karena dulu kita belum terpecah jadi MW kan. Kita masih Magiwana. Jadi menurut saya betul kata Ibu tadi bahwa sekolah Katolik itu untuk kasihnya itu sudah dijalankan dari jauh-jauh, mungkin dari tahun berapa lah. Terima kasih. Ya, baik. Naomi atas kesaksiannya. Kita berikut lagi. Masih ada satu. Terakhir ya, Ya, satu lagi silakan. Saya cuma mau menghimbau, kita tidak usah mempermasalahkan itu semua, kita kembali kepada tema yang ada aja. Baik, terima kasih. Tapi ini adalah sharing yang menunjukkan bahwa kasih itu memang harus diwujudkan, dinyatakan. Ini ada beberapa kesaksian. Jadi supaya di luar sana kita ini kan kebetulan ada pendidik-pendidik di beberapa sekolah. Jangan sampai keluar kata sekolah Katolik mahal. Ini membuat ketakutan buat yang akan masuk. Takut banget nanti. Masuk sekolah ini sulit. Membuat kita menjadinya menyerah, bukan lagi pantang menyerah. Ya udahlah, biayanya nggak
gitu. Maka ada baiknya kita berbagi di sini. Ayo, pantang menyerah. Kalau dirasakan uang kita tidak cukup, masih sekolah negeri, maju terus. Apa sih yang harus menjadi syarat-syaratnya kita penuhi? Saya harus dapat surat apa? Saya harus kemana? Saya mau terus ke yayasan. Saya nggak pantang menyerah. Begini anak saya bisa masuk sekolah negeri. Bagian itu juga, ya. Baik, Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.